Nah, karenanya kita harus bertanya, sebenarnya apa yang terbaik kita lakukan menjelang Al-Mahdi hadir ke dunia ini? Ada, yaitu kita coba berjuang keras sambil memohon kepada Allah Ta'ala, atau mau dibalik juga boleh kalimatnya, kita memohon dengan keras kepada Allah Ta'ala sambil berupaya memenuhi permohonan kita itu dengan cara kita memenuhi kriteria dari pihak pendukung Al-Mahdi itu. Siapa pendukung Al-Mahdi? Tadi sudah diisyaratkan, kaum mukminin, kaum mujahidin fisabilillah, Taifah Mansurah, ya. Dan siapa intinya mereka ini? Mereka ini intinya adalah junudullah, tentara-tentara Allah. Dan tentara-tentara Allah itu ketika dipertemukan, dikonsolidasikan, dipersatukan, dihimpun oleh Allah Ta'ala, mereka akan mendapat julukan Hizbullah, partai Allah. Sebagaimana junudus syaitan, tentara-tentara syaitan, itu dipertemukan, dikonsolidasikan, dipersatukan oleh Allah Ta'ala dalam satu himpunan yang Allah gelari dengan gelar Hizbus Syaitan, partai syaitan. Nah, jadi mari kita pelajari apa kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala mengenai Hizbullah, partai Allah ini. Nah, di antaranya kita jumpai dalam rangkaian ayat surat Al-Maidah 54, 55, 56. 3 ayat ini. Dan ayat-ayat ini dibahas, ya, dalam sebuah kitab karya Syekh Sa'id Hawa rahimahullah, seorang ulama dari Suriah, dari Syam, yang telah berlalu, yang hidup di masa modern ini, ya. Beliau ini menulis kitab judulnya Jundullah Thaqafatan wa Akhlaqan, tentara Allah baik secara intelektualitas maupun secara akhlak. Kemudian beliau menyebutkan ada aspek yang disebut dengan al-akhlaq al-asasiyah li jundillah, akhlak-akhlak mendasar, fundamental, esensial pada diri tentara Allah. Dan ketika membahas ini, beliau menguraikan surat Al-Maidah 54, 55, 56. Karenanya inilah panduan buat kita. Inilah rangkaian ayat yang mesti kita tadabburi, dan syukur-syukur kita bisa tatbiq, mengaplikasikannya, sehingga kita memenuhi kriteria sebagai jundullah yang nantinya dipertemukan, dikonsolidasikan, dihimpun oleh Allah dalam Hizbullah, partai Allah. Mari kita simak. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari dinnya, dari agamanya, dari Islam, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, suatu generasi, ya, yang kemudian dijelaskan ciri-ciri mereka. Yuhibbunahu, yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya walladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ini ciri pertama, karakter pertama. Allah cinta pada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, adzillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut terhadap sesama mukmin. Yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin, memiliki izzah, kemuliaan di dalam dirinya karena iman di hadapan orang-orang kafir, tidak lemah mental di hadapan orang-orang kafir. Yang keempat, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah Ta'ala. Yang kelima, wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Yang keenam disebutkan di ayat 55-nya,
innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali-wali kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat 56 datang busyra, kabar gembiranya. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang loyalitasnya, kesetiaannya diserahkan kepada Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman, maka sesungguhnya Hizbullah, partai Allah, kumpulan junudullah, tentara-tentara Allah, pasti akan meraih kemenangan, atau pasti mereka akan menjadi para pemenang. Sadaqallah alazim. Masya Allah ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, ada 6 kriteria yang perlu kita saat ini berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita bisa memenuhi kriteria-kriteria ini secara lengkap. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dan uniknya dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah mencintai mereka terlebih dahulu. Bukan mereka mencintai Allah terlebih dahulu. Allah mencintai mereka. Berarti ini orang-orang pilihan. Allah yang memilih. Allah yang berhak mencintai siapa dari hamba-hambanya yang ingin dia cintai. Dan dalam hadis itu disebutkan, suatu ketika Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril alaihissalam, panglimanya para malaikat, dan mengatakan, wahai Jibril, umumkanlah kepada ahlus sama bahwasanya aku mencintai si fulan. Jadi ada hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk dicintai oleh Allah, dan Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk mengumumkannya kepada seluruh para malaikat di langit. Umumkan hal itu. Jadi nama orang ini disebutkan untuk disebarluaskan, dipublikasikan di langit, di kalangan ahlus sama, penghuni langit. Setelah itu Jibril alaihissalam mengatakan, cintailah dia. Jadi Jibril mengumumkan, hai seluruh penghuni langit, Allah memberitakan bahwa Allah mencintai si fulan, maka hendaknya kalian semua mencintai si fulan. Bisa dibayangkan betapa mulianya, betapa nikmatnya, betapa besarnya karunia yang diterima seorang hamba Allah jika dia dipilih untuk dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena itu berarti Allah mengerahkan rasa cinta seluruh malaikat di langit kepada orang itu, kepada hamba itu. Terus malaikat Jibril turun ke bumi dan mengumumkan, wahai ahlul ard, wahai penghuni bumi, Allah mencintai si fulan, maka hendaknya semua kalian mencintai si fulan. Dan akibatnya apa? Semua yang ada di muka bumi ini, baik manusia maupun jin, akan mencintai si fulan itu. Kecuali siapa? Kecuali mereka-mereka yang memang tidak memiliki koneksi dengan Allah Ta'ala, putus koneksinya dengan Allah Ta'ala. Apalagi kalau menentang Allah Ta'ala, sulit bagi mereka, bahkan mustahil bagi mereka untuk turut mencintai si fulan. Saudaraku rahimakumullah, waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini dulu. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima, walhamdulillahirabbil alamin.